Ayu Dewi Arimbi, NIM 1705520139. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah audit investigasi. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Kedua, teori kecurangan yaitu Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima, kompetensi internal auditor. Yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak korupsi. Fenomena kecurangan yang terjadi pada perusahaan biasanya diawali dengan adanya peluang untuk melakukan penyimpangan. Bentuk kecurangan ada 3. Yang pertama, penyalahgunaan aset. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, korupsi. Selanjutnya, ini ada contoh kasus tentang kecurangan bentuk korupsi. Kasus kecurangan ini terjadi di 2 perusahaan plat merah nasional, yaitu PT Angkasa Pura II Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan Baggage Handling System atau BHS senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan Angkasa Pura II diduga menerima suap sebesar $96.700 Singapura dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama Angkasa Pura II. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK menangkap Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Materi selanjutnya yaitu teori kecurangan Diamond Theory. Sebelum saya menjelaskan tentang Diamond Theory, saya akan menjelaskan dahulu pengertian dari kecurangan atau fraud. Jadi, kecurangan adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, setelah mengetahui apa itu kecurangan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Diamond Theory. Jadi, Diamond Theory yaitu bentuk pembaharuan dari teori fraud triangle yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam teori fraud triangle menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama pressure, yang kedua opportunity, dan yang ketiga rationalization. Jadi di dalam teori fraud Diamond mengalami penambahan satu elemen yaitu capability atau capacity. Jadi dalam Diamond Theory itu memiliki 4 elemen. Yang pertama
pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau rasionalisasi, yang keempat capability atau kemampuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari elemen Diamond Theory tersebut. Yang pertama, pressure atau tekanan. Tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Jadi alasan di sini itu berupa adanya tekanan finansial, tekanan adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan selanjutnya tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, opportunity atau peluang. Elemen opportunity diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Yang ketiga, rasionalisasi. Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi. Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi, apalagi jika tindakan fraud dilakukan secara terus-menerus. Jadi di sini intinya, rasionalisasi itu kondisi di mana pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya si pelaku tersebut. Dan yang terakhir, capacity atau capability. Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang ketiga, yaitu komponen pengendalian internal. Fraud itu erat hubungannya dengan pengendalian internal. Jadi, sebelum saya menjelaskan komponen pengendalian internal, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengendalian internal. Jadi di sini pengendalian internal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kecurangan oleh para karyawan. Nah, setelah mengetahui apa itu pengendalian internal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen pengendalian internal. Di sini komponen pengendalian internal ada 5. Yang pertama ada control environment atau lingkungan kontrol.
Lingkungan kontrol adalah tanggung jawab dari top manajemen untuk memastikan dengan jelas organisasi yang dipimpin memiliki integritas dan kegiatan yang tidak etis tidak akan ditoleransi. Komponen ini sering disebut sebagai tone at the top. Pada lingkungan kontrol atau bisa disebut juga dengan lingkungan pengendalian, lingkungan pengendalian ini memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama integritas dan nilai etika, dan yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Terus yang keempat struktur organisasi, yang kelima ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit, yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, terus yang terakhir kebijakan dan prosedur kepegawaian. Selanjutnya, komponen pengendalian internal yang kedua yaitu risk assessment atau yang disebut juga dengan penilaian resiko. Jadi, di sini penilaian resiko itu adalah identitas, analisa, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini perusahaan itu harus mengidentifikasi dan menilai berbagai macam faktor yang menciptakan resiko pada bisnis dan harus menentukan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Komponen pengendalian internal yang ketiga yaitu aktivitas kontrol atau bisa disebut juga dengan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian di sini adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian itu membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Untuk mengurangi peristiwa kecurangan itu, pihak manajemen harus membuat atau mendesain kebijakan dan prosedur untuk diterapkan pada risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Di dalam aktivitas kontrol atau aktivitas pengendalian itu memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat pengendalian atas aktiva dan catatan, yang terakhir yaitu pengecekan independen dan pelaksanaan. Selanjutnya, komponen pengendalian internal yang keempat yaitu information and communication atau disebut juga dengan informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi di sini yaitu merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Sistem pengendalian kontrol harus mencakup dan mengkomunikasikan semua informasi yang relevan baik pada bagian atas atau bagian bawah organisasi dan juga harus mampu mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal yang berkepentingan. Selanjutnya, komponen pengendalian internal yang kelima yaitu monitoring atau pengawasan.
bisa disebut juga dengan pemantauan. Pemantauan di sini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sistem pengendalian internal harus diawasi secara periodik agar sistem tetap memadai. Defisiensi yang signifikan perlu untuk dilaporkan pada top manajemen dan atau pada dewan direksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran keempat, yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Tetapi sebelum saya melanjutkan tentang peran internal auditor, saya akan menjelaskan dulu apa itu audit internal. Jadi, audit internal merupakan suatu kegiatan yang melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh manajemen, mewaspadai terhadap adanya risiko indikasi kecurangan di perusahaan dan melakukan tanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang seharusnya dilakukannya oleh manajemen, yaitu menilai risiko kecurangan, merancang juga menetapkan pengendalian internal untuk meminimalisir kecurangan dan mengimplementasinya. Nah, setelah mengetahui apa itu audit internal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jadi, peran utama dari audit internal sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan yaitu berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah daripada mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi. Nah, dari kecurangan yang sering terjadi tersebut itu berupa yang pertama, pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan. Yang keempat, model manajemen melakukan fraud, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, dan gaya hidup yang berlebihan. Selanjutnya yang terakhir, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya kecurangan. Selanjutnya, tujuan audit internal. Tujuan audit internal tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau lebih tepatnya pada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Dari tujuan audit internal tadi, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kegiatan-kegiatan itu meliputi yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern,
dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, kecurangan dapat dicegah dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua, meningkatkan kultur organisasi. Di sini meningkatkan kultur organisasi itu dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance. Terus yang ketiga, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu mengefektifkan itu apa sih. Jadi, efektivitas itu suatu strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, mengefektifkan aktivitas pengendalian ini dapat dengan cara yang pertama, review kinerja, yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, dan yang keempat, pemisahan tugas. Selanjutnya, cara mencegah kecurangan yaitu mengefektifkan fungsi internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang terakhir yaitu kompetensi internal auditor. Di sini saya akan menjelaskan dulu kompetensi dari internal auditor. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Nah, di sini ada 6 kompetensi internal auditor. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini termasuk komunikasi lisan, terus penulisan laporan, dan yang terakhir keterampilan presentasi. Terus yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan memecahkan masalah itu misalnya seperti pemikiran konseptual dan analitis. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Terus yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit. Pengetahuan dalam audit ini seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Selanjutnya, yang terakhir, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan ini seperti misalnya analisis risiko dan penilaian kontrol. Selain itu, ada beberapa komponen dari kompetensi auditor. Yang pertama ada mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti yang pertama,
berpikiran terbuka atau disebut juga dengan open-minded. Yang kedua, berpikiran luas atau disebut juga dengan broad-minded. Yang ketiga, mampu menangani ketidakpastian. Selanjutnya yang keempat, ada mampu bekerja sama dengan dalam tim. Yang kelima, rasa ingin tahu atau inquisitive. Yang keenam, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah. Terus yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Selanjutnya yang kedua ada pengetahuan umum. Jadi seorang auditor itu harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, pengetahuan teori organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh terlupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan, serta mengolah data dan angka yang diperiksanya. Yang ketiga, keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor yaitu antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Untuk meningkatkan kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase terpisah. Yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Di dalam pencapaian kompetensi profesional, pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota si auditor tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeliharaan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota atau auditor tersebut. Yang kedua, pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Karakteristik yang membentuk kompetensi. Karakteristik ini ada 5. Yang pertama, pengetahuan. Di dalam pengetahuan ini meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Terus yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini merujuk pada kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu konsep diri dan nilai-nilai. Konsep diri dan nilai-nilai ini merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia itu bisa berhasil dalam suatu situasi tersebut. Terus
Karakteristik yang keempat yaitu karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi di sini itu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Terus karakteristik yang terakhir, yang kelima, yaitu motif. Motif ini merupakan suatu emosi, hasrat, atau kebutuhan psikologis, atau bisa disebut juga dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan atau memicu suatu tindakan. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang meliputi yang pertama ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua Diamond Theory, yang ketiga komponen pengendalian internal, yang keempat peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, yang kelima kompetensi internal auditor. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan, dan tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan saya dalam menyampaikan materi ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.